Ini wa yusannu li muridiha alla yuzila sya'rahu wala zafrahu dhi ishra fi ashari dhil hijjah hatta yudhahha. Baik, ini lah wa yusannu, dan disunatkan li muridiha, bagi orang yang berkehendak kurban, bagi orang yang ingin berkurban, berkehendak. Wa yusannu li muridiha, dan disunatkan bagi orang yang berkehendak berkurban, alla yuzila, bahwa tidak menghilangkan sya'raha, rambutnya, bulu ketiaknya, kumisnya, apa saja yang bersangkut dengan juzuk bagian tubuh dia. Kalau seorang itu dia hendak mau berkurban, disunatkan tidak memotong, disunatkan tidak untuk menghilangkan, alla yuzila wala zafrahu, dan sunat tidak juga memotong kukunya. Kapan itu dimulai? Kapan itu dimulai? Fi ashrin dzil hijjah, fi ashrin dzil hijjah, pada tanggal 10 dalam 10 Dzulhijjah. Artinya dimulai awal 10, di awal daripada Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai 10. Mulai tanggal 1 sampai 10. Itu sunat, tidak memotong kuku, tidak memotong ini, tidak memotong itu. Bagi siapa itu? Bagi orang yang berkurban. Kalau dia kurban itu bapaknya aja, anaknya berkurban, tapi disebutkan juga sunat kifayah, tidak sunat. Yang menyebut namanya saja, yang sebut namanya. Artinya sunat. Alasan Imam Nawawi mengatakan kenapa tidak dipotong, supaya bagian tubuhnya ini dapat dimerdekakan, dibebaskan daripada api neraka. Jadi mulai tanggal 1, nah, sekarang udah masuk tanggal 1, belum kan? Dzulhijjah belum kan? Potong-potonglah dulu. Jangan ada itu. Dari tanggal 1, 10 hari di awal daripada Dzulhijjah untuk tidak memotongnya. Sampai kapan? Hatta yudhahha, sampai dia menyembelih. Begitu dia sudah sembelih, bismillah, ya Allahu akbar, disembelihnya, nah potonglah. Mau pangkas rambut, mau ini. Maka rugi bagi orang yang berkorban ini, tidak tahu dia ilmunya nih, pahalanya nih. Bila dia potong kukunya tanggal 1, 2, 3 sebelum disembelih, itu yang kukunya itu, kata Imam Nawawi, rambut yang itu belum terbebas dari api neraka, karena bagian dia. Jadi bila dia ikutkan seperti ini, maka seluruh anggota tubuhnya terbebaskan. Sama ibaratkan seperti orang mandi junub, rambut atau kuku yang lain terpisah, dengan dipotongnya, maka rambut dan kuku itu belum suci. Nanti bisa diminta pertanggungjawaban, karena anggota tubuh dia. Baik, hukumnya apa? Sunnah. Berarti kalau sunnah dapat pahala, tidak wajib. Yusannu li muridiha alla yuzila sya'rahu wa la zafrahu fi 'ashrin fi dzil hijjah hatta yudhahha. Sunnatkan dia itu untuk tidak menghilangkan rambut dan tidak menghilangkan kuku di 10 bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih. Wala tajibu, dan tidak diwajibkan kurban itu illa binadhri, melainkan nazar. Tidak diwajibkan berkurban itu melainkan bernazar. Wala tajibu illa bin nadri, wala tajibu illa bin nadri, tidak diwajibkan berkurban itu illa, melainkan, kecuali nazar.
Kurban yang lain ini disebut sunat. Sunat muakkad, dikuatkan. Sunat muakkad ini. Kecuali dia nazar, maka kurban ini wajib. Kenapa dia nazar? Naik pangkatku, terjual tanah, terjual rumah, maka tahun ini aku berkurban. Jadilah nazar. Hukumnya wajib. Maka tak boleh dia makan. Tak boleh dia mencicipin. Kalau dia makan, wajib ganti. Karena hukumnya wajib, bukan milik. Kalau sunat, makanlah untuk ngambil berkah. Enggak apa-apa. Makanya nazar. Apalagi selain yang wajib dia ini, yang tadi ini nazar, yang kemudian apalagi dia, yaitu ta'yin. Ta'yin. Hukumnya wajib. Kurban ta'yin. Kurban ta'yin. Hukumnya wajib. Kalau sudah wajib, tak boleh makan. Maksud kurban ta'yin itu apa? Ketika ditanya, Pak mau kemana? Ambil kurban, itu kurban saya. Mau kurban. Maka dia bila disebutkan kurban, hewan itu kurban, wajib. Tapi kalau sebut kurban sunnah, saya tidak mengorbankan sunnah, kurban sunnah. Kurban sunnah. Ini namanya kurban sunnah. Sengaja saya nawaitu tadhiyatul sunnah. Saya hendak mengorbankan sunnah ini, soal kurban sunnah karena Allah Ta'ala sebutkan waktu niatkan itu. Nah, ini beda dia. Nazar hukumnya wajib, ta'yin menentukan ta'yin itu menjadi wajib. Kalau sudah wajib itu bukan milik kita lagi. Itu adalah milik fakir miskin. Dan milik orang lain. Nah, kita tak boleh mengambilnya. Jangan pula ngotot paha untuk saya ya. Pala untuk saya, padahal dia itu bisa jatuh, bisa jadi nazar, bisa jadi ta'yin. Maka hukumnya wajib. Tapi kalau ketika dia niat ini kurban sunnah, maka yaitu dia boleh mencicipin untuk bertabarruk daripada kalimat ini. Wala tajibu. Baik. Wa yusannu ayyudhbahal udhiyata rajuli binafsihi wa yusannu ayyudhbahal udhiyati rajuli wa yusannu ayyudhbaha al-udhiyati ar-rajulu binafsihi in ahsana dhabhu lil ittiba'i wa yusannu dan disunatkan bahwa menyembelih ayyudhbahal udhiyata, maksudnya itu maf'ul ya. Wa yusannu ayyudhbahal udhiyata, bahwa menyembelih ia akan sembelihannya, kurbannya, ar-rajulu oleh seorang laki-laki, disunatkan binafsihi dengan sendirinya, in ahsana dhabhu jika pandai menyembelih. Kenapa? Lil ittiba'i, karena ittiba' Nabi. Karena ittiba' Nabi. Artinya apa nih katanya? Sunnat bagi seorang yang berkorban itu, dirinya itu, bahwa dia ialah yang menyembelih. Sunnat hukumnya. Kalau dia pandai di dalam menyembelih. Pandai megang golok. Pandai ini. Sunnat bagi mereka itu. Karena mengikuti ittiba' Nabi. Nabi sendiri yang menyembelih kurban itu. Sebagiannya saja itu tidak salah 60, selebihnya Sayyidina Ali. Nah, jadi kalau mengikuti sunnah Nabi, ittiba' Nabi, sembelih sendiri. Itu baiknya. Ya, nanti dibimbing, kalau bila ada orang itu dibimbing. Sunnah, idal, ada kurban, sembelih sendiri. Nah, yang takut-takut lagi. Bam, ada kurban sunnahnya,
sembelih sendiri. Ya. Saya juga, Pak Iko ada kurban sunnah tahun ini? Pak Iko ada? Halo. Sembelih sendiri. Kalau ikut Nabi, ittiba. Ittiba. Siap kan? Bantu nanti, Rajul. Sunnah itu. Dirinya sendiri. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Banyak pahalanya. Kalau dia sunnah. Ammal mar'atu fasunnatu. Adapun perempuan, maka sunnat, kalau si perempuan, maka sunnat antuwakkala kama fil majmu', bahwa mewakilkan ia kurbannya itu, sembelihannya itu, sebagaimana dikatakan oleh kitab Majmu' Syarh Mu'adzab Imam Nawawi. Wal khunsa misluha, dan banci juga seperti itu. Nah, jadi setengah. Jadi kalau udah diwakilkan kepada orang, sementara dia mampu, bisa, bukan tidak bisa nyembelihnya tuh. Nah, yang penting ada baik. Nah, berarti perempuan lah. Perempuan itu diserahkan kepada orang. Wakil. Pak, saya wakilahkan kepada Pak Ustadz untuk menyembelih kurban saya. Wakilahkan. Wakilahkan. Itu afdalnya tuh. Wakilah. Antuwakkala, bahwa ia mewakilkan kurbannya itu kepada seorang, sebagaimana dalam kitab Majmu'. Paham ya? Ya, sendiri ya, potong. Aduh, jangan serius-serius sekali nah. Nih, tahun ini kalau depan, kecuali baru-baru pertama kali ya, baru ini melihat kambing, baru ini melihat apa. Tahun ini kalau dapat sembelih sendiri. Nanti dibimbing gitu. Insyaallah dibimbing. Pahalanya juga besar kan, ganjarannya. Coba deh. Kalau nggak dicoba-coba nanti nggak tahu. Intinya beritahu dulu apa-apa saja intinya yang harus disembelih ini. Ini. Ada itu aja. Yang penting golok jangan lepas. Yang penting golok jangan lepas. Jangan pula begitu tidak melihat kambing, megang golok udah gemetar. Jangan lepas, tetap lengket dia, tetap lengket. Tuh. Rugi, Pak. Rugi kalau nggak ikut Nabi. Nabi sendiri megang loh. Nyembelih, diletakkan kaki kanannya di lehernya. Letakkan lehernya. Baik. Wa man lam yadhbah li'udhrin aw li ghairihi, dan siapa saja yang tidak menyembelih illa li'udhrin, karena ada uzur, entah sakit, entah uzur, entah enggak mampu, li ghairi, atau bagi selainnya inilah dia tidak mampu untuk menyembelih gitu. Siapa saja yang tidak mampu, tidak menyembelih daripada kurbannya itu karena uzur, faliyashhidha, maka saksikan olehnya akan kurbannya itu. Datangin. Ini siapa dulu? Ini siapa? Perempuan. Kalau dia uzur, sakit, uzur. Makna uzur ini dia nggak bisa megang golok, nggak bisa. Ini kita semua bisa megang golok. Ada yang bimbing lagi. Nah, hilang pahalanya. Jadi kan pahala itu bagi-bagi. Nah. Kalau yang ini ada uzur, uzurnya kenapa nggak bisa? Nah, kemudian lemah, tenaga nggak ada, megang ini nggak ada. Itu namanya uzur. Nah, kalau dia uzur, falyashhidha, maka hendaklah mensaksikan ia akan hewan kurbannya yang disembelih itu. Yang disembelih itu. Nah, dalilnya mana? Ketika hewan yang disembelihkan itu disaksikan, ruwiya al-Hakim annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu taala anha, berkata Nabi bagi Fatimah, Siti Fatimah, semoga Allah meridhakan dia, beliau, apa kata Nabi? Qumi ila adhiyatika, Fatimah, berdirilah kamu kepada kurbanmu. Qumi ila udhiyatik, tiki, karena perempuan ya.
Qumi ila udhiyatiki, berdirilah kamu kepada hewan kurban yang akan kamu sembelih. Berdiri dekat situ. Kenapa demikian? Fashhadiha, maka saksikan olehmu, hai Fatimah, anak Rasulullah, disuruh tu. Riwayatnya Imam Hakim ni. Fa innahu, alasannya Nabi menyuruh Siti Fatimah mendekati hewan kurban yang disembelihkan itu apa nih? Alasannya, fa innahu bi awwali kitratin ay min dammiha. Alasannya, maka karena bahwa sesungguhnya di permulaan tetesan kitrah minha, daripadanya, maksudnya daripadanya Pak, ay min dammiha, daripada darahnya. Tetesan darah itu tadi mau disembelih, tetesan darah yang jatuh, kitratun ini, tetesannya titik, awal daripada tetesan darah itu tadi, minha ay min damiha, artinya daripada yaghfiru laka, yughfaru laka, niscaya diampunkan olehmu dosa bagi engkau, masalafah, bagi barang yang terdahulu, min dzunubika, daripada dosa-dosa, min dzunubiki, daripada dosa-dosa engkau wahai Fatimah. Aduh, ini dalilnya nih bagi orang yang tidak mampu ya, yang betul-betul tidak mampu, dia sakit, gemetar, nggak mampu, pokoknya dia sama sekali tak mampu, megang golok tak mampu, lihat darah pun tak mampu. Wah, ini kan bisa lihat darah semuanya, itu baru dia berdiri, tapi dia diperintahkan untuk mensaksikannya. Kalau dia yaitu mensaksikannya di titik awal, tetes awal yang pertama, sebelum jatuh ke bumi, dosanya sudah diampunkan dahulu ya, sudah diampunkan. Yughfaru laki ya, laki ya, karena perempuan tadi menceritakan ya, Fatimah, yughfaru laki masalafa min dzunubiki, niscaya diampunkan bagi engkau ya Fatimah barang yang terdahulu, min dzunubiki, daripada dosa-dosa engkau ya Fatimah. Datangin. Baik, sampai situ ya. Itu tentang keutamaan di dalam berkurban. Yang pertama adalah orang yang berkurban itu, saya simpulkan, tidak mesti dia itu adalah orang-orang kota, orang di pedalaman, orang desa, orang setempat, orang musafir, dan orang yang berangkat haji. Mereka juga dianjurkan untuk dia berkurban. Kemudian sedekah yang lebih baik itu adalah berkurban. Alasannya berkurban diikat dengan waktunya terbatas, dan dia diperintahkan langsung karena ayat Allah sendiri yang menyuruhnya. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian dalam surah Al-An'am 167 itu disebutkan, nanti ayatnya ada dijumpa di sini itu, likulli ummatin manasakan, yaitu bagi tiap ibadah itu bagi orang yang diperintahkan mereka itu untuk menunaikan. Ada ayatnya di sini nanti, walikulli ummatin ja'alna manasakan, dan tiap-tiap orang itu kami perintahkan untuk menjadikan itu ibadah nusuk. Ini dan disunatkan pula bahwasanya disunatkan orang yang berkurban itu mulai daripada 1 Dzulhijjah sampai 10, hatta yudhha, sampai dia menyembelih, sunat untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku, anggota tubuhnya apa saja. Alasannya kata Imam Nawawi, supaya terbebas daripada api neraka anggota juzuknya. Dan kemudian apalagi orang yang menyembelih kurban, sunatnya dialah yang menyembelih karena mengikut Nabi. Alasannya karena mengikut Nabi. Bagi tidak mampu, fashhadunya, maka ia melihat apa yang dibacakan ketika awal daripada titik titik darah yang pertama itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-Quran sendiri yang menyebutkan di kalimat ayat itu di ayat yang tentang menyatakan inna salati, surah Al-An'am ayat 67 itu tidak salah ya, ketika membacakan itu waktu awal. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu dia menyembelih.
Bagi orang yang mampu, dia tidak disunatkan untuk membaca doa yang demikian itu. Dan di sini disebutkan di dalam kitab Al-Mahalli, disebutkan juga dalam kitab Sabilal Muhtadin, karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Inilah dia keutamaan-keutamaan di dalam berkorban serta hukum-hukum dalam berkorban. Wallahu a'lam bissawab. Cuma 2 lembar aja nih Pak. Mudah-mudahan sampai lah di tanggal apa nih? Bulan ini selesai lah nih.